nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat yang mulia PLH Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Bapak Acep Sugiri SAG MAG, yang kami hormati yang mulia Bapak Irwan SHI sebagai hakim, yang kami hormati pula Dekan Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Duta Bangsa Ibu Indra Astuti SE MSI MM, yang kami hormati pula Bapak Aris Priyo Agus Santoso SHMH selaku Kaprodi Hukum Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Duta Bangsa, dan juga yang kami hormati Ibu Nurmalita Destiarini SHMH selaku dosen pengampu, dan juga seluruh adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan segala bentuk puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi yang cerah ini mudah-mudahan kita diberikan keberkahan di dalam mengikuti acara diskusi atau istilahnya kuliah lapangan sehari itu di tempat kerja dengan tema nilai-nilai progresif hukum dalam aturan perceraian dan izin poligami yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Sukoharjo. Kedua kalinya rahmatan wassalaman, semoga selalu sehat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu serta rekan-rekan dari mahasiswa yang kami banggakan, izinkan kami untuk membawakan acara pada kegiatan hari ini. Langsung saja acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah bersama. Agama Sukoharjo, kemudian yang saya hormati Bapak Hakim, dan juga yang saya hormati Bapak Yusron, kemudian juga Aris dan Norma, serta yang saya banggakan mahasiswi dari program studi hukum Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Duta Bangsa Surakarta. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Duta Bangsa, Bapak Kaprodi dan Ibu dosen pengampu, yang saya hormati rekan kami Bapak Irwan yang dalam hal ini diminta untuk menjadi pemateri menemani adik-adik mahasiswa dari Universitas Duta Bangsa dalam rangka kuliah lapangan yang mengambil tema nilai progresivitas dalam hukum perceraian dan poligami ya. Temanya menarik ya, tapi ya bagi pengadilan tuh gemeteran gitu ya. Pengadilan Agama Sukoharjo. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih atas pilihannya Universitas Duta Bangsa kepada Pengadilan Agama Sukoharjo sebagai partner di dalam menyelenggarakan kuliah lapangan. Kami memang udah beberapa tahun ini selalu kedatangan mahasiswa dari berbagai perguruan ya, dengan berbagai kepentingannya ya. Ada yang PPL istilahnya, ada yang nanti macam-macam itu, ada yang 2 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 2 minggu, ada yang hanya untuk riset gitu ya, untuk skripsi. Jadi bukan hal asing bagi kami. Pun asasnya hukum juga bagian daripada hukum atau kebiasaan, aturan atau norma-norma. Namun demikian, sebagaimana kata Gustav Rabul misalnya, bahwa asas hukum itu ada 3, yaitu kemanfaatan, ya kan, keadilan sama kepastian hukum. Latinnya
head, grading head, zwing head misalnya. Nah, dalam rangka untuk memenuhi kepastian hukum, maka hukum harus dikontestasikan dalam bentuk kontestasi politik namanya anggota legislatif, produk dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Namun demikian, kita ketahui bersama bahwa progresivitas hukum secara normatif dalam hal ini adalah perundang-undangan itu berjalan sangat lambat. Sementara kasus-kasus itu berjalan dengan derasnya. Di lapangan saudara-saudara semua ketahui, terlebih dengan perkembangan era 4.0 ya, jadi 4.0 begitu, banyak sekali perubahan-perubahan yang ternyata kasus-kasus ini jauh sekali meninggalkan undang-undang begitu. Oleh karena chip begitu, itu seperti halnya kita memakai baju besi gitu ya. Baju sakit sebagaimana seseorang yang terus mengalami pertumbuhan, sementara baju besi itu tetap sifat kimianya itu pasif gitu. Sementara adilan. Oleh karenanya perlu adanya terobosan hukum dengan berbagai cara. Kita ketahui bersama sebagaimana doktrin yang kita salah satu di antara ada kebijakan peraturan pemerintah, terus kemudian jurisprudensi dan lain sebagainya. Nah, konteks dalam hal ini adalah aturan perceraian ya. Mahkamah Agung dalam hal ini lembaga tertinggi di bidang yudikatif telah banyak sekali melakukan tambal sulam hukum-hukum yang dibutuhkan di masyarakat. Banyak sekali nanti perma-perma, terus kemudian surat edaran Mahkamah Agung. Contohnya seperti ini ya. Ini namanya buku kompilasi rumusan hasil rapat pleno kamar baik 4 lingkungan peradilan. Ini sejak tahun 2012 sampai dengan 2000 terakhir ya, 2022. Dan sebelumnya juga masih banyak lagi. Oleh karena nanti akan dijelaskan khususnya hal ini teks nilai-nilai progresif hukum dalam aturan perceraian dan izin poligami oleh pakar kita Bapak Irwan SHI. Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu profil singkat Bapak Irwan. Jadi Bapak Irwan ini hakim senior, beliau berasal dari Aceh. Calon hakimnya berasal dari Mahkamah Sigli. Nah, kemudian menjadi kemudian sebagai wakil Mahkamah Syariah Melabuh, kemudian mendarat ke PA Sukoharjo, beliau sempat menduduki ketua Simpang. Jadi beliau itu mantan ketua di Mahkamah Syariah Simpang 3 Harere. Sebagaimana tadi disampaikan oleh PLH bahwa beliau merupakan hakim plus itu ya, yang umum diketahui dia tahu, tapi yang tidak umum diketahui oleh hakim beliau tahu dalam terkait mengenai masalah tugas pokok hakim di Mahkamah Syariah. Jadi syariah. Baik, tidak berlama-lama langsung saja kita serahkan pada Bapak Irwan untuk menyampaikan narasinya terkait sepatah dua patah kata. Nanti akan dilanjutkan dengan diskusi terkait masalah nilai progresif hukum dalam aturan perceraian dan izin poligami. Kepada Bapak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Rodi ya, dan Ibu Dosen Pengampu telah berhadir pada hari ini yang walaupun cuman ya mas
Ya, kadang-kadang teori-teori yang kita pelajari itu sudah sedikit lupa, walaupun ya tetap harus kita teori-teori tersebut untuk praktek. Jadi hampa akhirnya kan. Kadang ada sebagian hakim karena nanti putusan itu tidak dapat dijalankan, ya untuk apa kita putuskan? Ya, kita putuskan yang pasti-pasti. Ya. Dan juga sesama hakim juga masih banyak perbedaan pendapat. Nah, tidak semua hakim itu setuju dengan aturan-aturan progresif ini. Ya, terlebih mungkin hakim-hakim yang tidak mau menafkahi istri, digantung istrinya, untuk orang enggak, untuk dia enggak, untuk orang juga enggak. Istri ini mau kawin lagi tidak bisa. Mau tidak mau kan istrinya yang harus mengajukan. Itu perlu kita pertimbangkan juga untuk mendapatkan hak-hak istri setelah diceraikan. Kemudian dalam aturan-aturan Perma, Mahkamah Agung, SEMA, seperti disebutkan tadi ada hasil rumusan pleno kamar, itu istri yang telah diceraikan. Kemudian juga pernah kami waktu saya tugas di Aceh itu mungkin masuk progresif juga Pak ini ya, harta bersama dengan undang-undang dia kan 50 bagi 50% untuk istri, 50 mantan istri, 50% untuk mantan suami. Nah, tapi pernah suatu ketika itu istri ini lebih banyak bekerja dari si suami, ya. Maksudnya dalam hal penghasilan dia lebih penghasilannya melebihi dari pendapatan suami lah. Nah, ketika diputuskan waktu itu diputuskan tidak 50-50 tetapi 70-30. Jadi untuk bagian si istri ini 70%, untuk suami 30%. Nah, jadi itu sebagai bentuk pemikiran yang progresif atau hukum progresif juga menurut saya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan, insya Allah sebisa mungkin saya jawab. Saya sebagai manusia mungkin ada kekurangan juga. Nanti kalau belum bisa kita jawab, nanti kita diskusikan di lain waktu atau kita cari jawaban yang pasti. Kita berdiskusi sesuai dengan yang kami praktekkan. Ya. Nah, mungkin itu saja pengantar. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, tadi merupakan narasi. Apa itu kan gaji jelas tadi yang sampaikan oleh pemateri seperti itu. Yang di problem itu adalah ketika swasta yang tidak jelas penghasilannya, artinya tidak bisa diukur, sehingga nanti di sini hakim itu akan mengalami kesulitan berapa yang akan didapatkan gitu kan. Itu kan harus ada ukuran-ukuran pendapatannya berapa. Itu kan harus secara alat buktinya jelas juga. Itu problem-problem kesulitan hakim ketika menangani perkara yang mana bukan pegawai yang mempunyai penghasilan yang pasti begitu. Terus kemudian tadi disampaikan juga oleh pemateri, oleh Pak Irwan terkait mengenai masalah, kalau teman-teman ini biasa saya sampaikan di dalam KHI ya, termasuk juga di dalam UP gitu ya, 50-50 gitu ya. Harta bersama itu, harta bersama apa? Harta yang didapatkan selama dalam perkawinan, kecuali ada perjanjian perkawinan kan gitu. 50-50 tadi disampaikan oleh Pak Irwan. Ada terobosan hukum juga, artinya tidak 50-50, bisa jadi istrinya 70, suaminya 30 begitu. Karena apa? Karena istri itu yang bekerja optimal sementara suaminya nyadong gitu istilahnya. Nah, itu kalau bagi hakim merupakan keadilan yang progresif sebagaimana asas yang di dalam jurisprudensi banyak sekali. Kemarin juga ada Pak Irwan, kemarin ada PK yang sama persis seperti perkara yang Bapak ditangani di PA Sukoharjo. Itu kalau nggak salah kemarin pertimbangan hukum dari Hakim Agungnya adalah menerapkan asas keadilan fungsional gitu kan.
Jadi secara fungsi ternyata pihak suami itu tidak berjalan dengan baik, oleh karena tidak patut ketika dikasih 50%. Nah, ini pertimbangan Hakim Agungnya keadilan fungsional. Sebelum pertanyaan kami lempar kepada mahasiswa, saya akan bertanya dulu kepada pemateri. Jadi begini, Pak Irfan selaku pemateri pada pagi hari ini, terkait mengenai masalah upaya dalam rangka penegakan hukum dan asas hukum perkawinan itu kan mempersulit adanya perceraian, gitu ya. Iya, Nah, dalam rangka untuk mempersulit atau memperlambat asas perceraian di antara suami istri itu, apa langkah-langkah yang dilaksanakan oleh hakim maupun Mahkamah Agung selaku lembaga tertinggi pada level yudikatif? Ada nggak misalnya ketika ribut dalam rumah tangga itu tidak mesti ribut bertengkar, ya. Saling diam itu ribut juga dalam rumah tangga. Artinya ada ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Nah, dalam hal tidak dapat dibuktikan bahwa mereka ini terus menerus berselisih atau bertengkar terus yang bisa membahayakan salah satu pihak, itu ketua kami lihat perkawinan muda ini, orang ini seolah-olah masih pacaran, marah pulang ke rumah orang tua, marah ngambek, masih belum matang, belum ada visi memang untuk membentuk rumah tangga. Nah, kemudian itu aturan dari Badilak tadi ya, yang 6 bulan dari Ketua Kamar Agama untuk diperhatikan masalah perselisihan itu minimal pisah udah 6 bulan. Kemudian di daerah-daerah juga ada untuk mempersulit perceraiannya, ada juga masing-masing trik atau itu aturan, ya, ada aturan masing-masing yang diterapkan. Kalau di sini karena masih baru saya belum tahu apa. Kalau di Aceh dulu. Satria Aji dari Hukum 22. Apakah asas mempersulit perceraian masih bisa diterapkan apabila sang istri mendapat KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga oleh sang suami, namun sang istri tidak dapat memberikan bukti bahwa sang suami sudah melakukan kekerasan tersebut? Terima kasih, Pak. Pada prinsipnya kita tetap perceraian itu kan kita persulit, ya tidak dipermudah. Lebih-lebih untuk pembuktian kan, KDRT sebenarnya kalau di dalam rumah itu memang sulit untuk dibuktikan, tapi kan bisa visum, tidak mesti saksi-saksi secara langsung kan. Kalau udah perceraian dengan KDRT itu tidak mesti harus 6 bulan, tidak. KDRT itu dalam sudah seberapa parahnya. Misalnya mungkin KDRT tanpa sengaja kan bisa, karena sama-sama emosi, mungkin karena mengelak atau kan terpukul bisa juga. Itu kan nggak KDRT, mungkin nggak tanpa unsur sengaja. Ada memang yang KDRT memang setiap hari dipukuli, ya itu ada memang, dan sering juga kita dapati di sidang-sidang. Mungkin hampir di setiap saya udah berapa satuan kerja saya, kalau tidak salah saya ini yang ke-6, satker yang ke-6 di sini yang belum karena baru 1 bulan, ya. Di tempat lain di Aceh pun gitu juga, pasti ada KDRT itu. Kalau KDRT yang udah parah, yang udah sampai disulut pakai rokok, itu nggak mesti lagi dia pisah. Di hari itu juga dia masukkan, nggak kita terima. Itu karena udah membahayakan nyawa dia. Itu saja mungkin. Ya, jadi begitu ya asasnya itu. Perkenalan. Perkenalkan, nama saya Zarhana. Saya mau menanyakan, menurut saya kan hukum progresif itu hukum yang dibentuk untuk manusia. Terus pertanyaan saya, undang-undang untuk usia menikah kan sudah ada. Terus kenapa pengadilan bisa memberikan dispensasi untuk menikah padahal angka perceraian di usia muda itu banyak? Terima kasih.
Ya, ya, itu juga kendala kami ya. Aturan sudah dibuat umur 19 ya, tapi masih dibenarkan disimpangi dengan adanya dispensasi kawin. Ya, dalam dispensasi kawin ini kan hakim juga memeriksa kesanggupan dari calon-calon yang akan menikah ini. Jadi kadang kan ada juga kebutuhan yang mendesak yang harus disimpangi. Nah, makanya dibuatnya biarpun tidak umur 19 tahun, tapi bisa disimpangi dengan adanya izin dispensasi kawin. Nah, dalam dispensasi kawin ini juga pengadilan agama juga sudah ada bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Nanti Dinas Kesehatan juga akan ada MOU dengan Dinas Kesehatan sebelum pemeriksaan sidang. Di sini gitu juga, Pak? Ya, sama. Karena ini perintah dari Badilak juga, Badan Peradilan Agama. Jadi ada kerjasama dengan Dinas Kesehatan sebelum persidangan, diperiksa dulu ya, ada yang diperiksa mungkin sampai dengan kesehatan reproduksinya, kesiapan calonnya untuk melangsungkan perkawinan. Karena itu tadi ada mungkin hal-hal yang mendesak yang harus segera untuk dinikahkan. Walaupun nanti ya, baru nikah udah cerai lagi ya. Mungkin itu saja Ya. 22, pertanyaan saya, jika seorang sepasang suami istri, nah suami itu ketahuan berselingkuh, dan itu kan kalau di Aceh dihukum cambuk. Lah, setelah itu kelanjutannya apakah kedua pasangan itu dianjurkan untuk bercerai atau melanjutkan pernikahannya? Terima kasih. Ini selingkuh begitu, begitu ya. Selingkuh dalam bentuk apa? Selingkuh cuman jajan, berhubungan dengan perempuan lain. Ya. Kalau di Aceh kalau ketahuan ya, itu dicambuk pun harus ada proses persidangan juga. Tidak serta-merta selingkuh ketangkap satu kamar langsung dicambuk. Untuk zina itu sendiri ya, yang kedapatan langsung setahu saya belum pernah ada di Aceh ya. Karena harus bukti yang sangat berat, buktinya harus ada 4 orang saksi